Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar Maestro yang kami kasihi. Saya Pendeta Cucu Elia. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Daniel pasal 7 dan saya beri judul Pandanglah Anak Manusia. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami memohon tuntunan Roh Kudus agar kami ketika kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memahami dengan sepenuhnya dan kami diberi kuasa untuk mewujudkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon tuntunan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus memberikan kami akal budi dan hikmat. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam Daniel pasal 7 ayat 9-10 saya ingin bacakan buat kita semua. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, membaca Daniel pasal 7, banyak orang melihat dan memandang sepintas pekabaran dalam Daniel pasal 7 adalah pekabaran yang datang terkait dengan 4 binatang yang muncul dari dalam laut yang merupakan penglihatan dari Nabi Daniel. Dan itulah yang seringkali menjadi bahan pembicaraan dan menjadi sebuah pelajaran dan khotbah bagi banyak orang di gereja-gereja. Namun saudaraku sekalian, ketika kita membaca kembali Daniel pasal 7, sesungguhnya ada banyak yang dibicarakan dan jauh lebih fokus pembicaraan ini kepada pekabaran terkait dengan kehadiran seorang yang disebut dengan yang lanjut usianya, yang mengadakan pengadilan dan majelis pengadilan dibuka sesuai dengan perkataan dalam ayat 10. Saudaraku sekalian, artinya bahwa seringkali kita tidak fokus tentang pekabaran apa yang mau disajikan kepada kita melalui Daniel pasal 7 ini. Seringkali juga kita terlalu mendalam atau terlalu sibuk memikirkan siapa yang dibicarakan tentang binatang-binatang yang dilihat oleh Daniel dalam penglihatannya. Memang tentu saja kita perlu mengetahuinya siapakah binatang itu, karena binatang itu adalah sebuah lambang, ya, lambang dari kerajaan atau raja atau seorang penguasa, ya. Ada yang dilambangkan dengan binatang yang pertama disebut sebagai seperti seekor singa, ya, yang mempunyai sayap burung Raja Wali. Kemudian yang kedua ada binatang yang seperti beruang, katanya. Dan yang ketiga ada binatang seperti macan tutul dengan 4 sayap burung di punggungnya. Jadi saudaraku sekalian, pembicaraan tentang siapa yang dilambangkan dengan binatang-binatang ini menjadi fokus kita seringkali. Namun saudaraku sekalian, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ayat-ayat yang dibacakan yang kita temukan dalam Daniel 7 lebih banyak berfokus kepada proses penghakiman pengadilan Allah kepada orang-orang yang melawan kepada Allah. Dan kalau kita melihat lagi tentang binatang-binatang itu, maka binatang keempatlah yang sering kali menjadi pembicaraan dalam Daniel pasal 7. Karena lebih dari 2 ayat
bahkan 5 ayat, bahkan lebih dari itu, sementara binatang-binatang yang lain hanya dibicarakan 1-2 ayat saja. Jadi saudaraku sekalian, ada 2 perkara di sini yang dibicarakan. Pertama, binatang yang keempat, dan yang kedua, yang jauh lebih penting tentunya adalah proses penghakiman dari Tuhan. Baik, sekali lagi saya akan bacakan dalam ayat 10 bahwa yang lanjut usianya itu mendapat pelayanan khusus dan beribu dan berlaksa-laksa berdiri di hadapannya, lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Saudaraku, yang saya ingin sampaikan di sini bahwa pekabaran Daniel pasal 7 mengingatkan bahwa ada proses pengadilan atas kehidupan kita, ya. Dan pengadilan itu terjadi, ya, sesuai dengan nubuatan ini pada akhir daripada kekuasaan binatang-binatang itu, atau menjelang berakhirnya binatang yang keempat, ya. Baik, karena dibicarakan tadi bahwa binatang yang keempat sedang berlangsung, maka sementara aku melihat, katanya, binatang itu sedang ada, aku melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Jadi proses pengadilan itu sudah mulai terjadi ketika binatang yang keempat ini hendak berakhir. Saudaraku sekalian, tentu saja ini mengatakan bahwa kerajaan Babylon yang dilambangkan oleh binatang yang pertama, kemudian kerajaan Persia dan Media yang dilambangkan oleh binatang yang kedua yaitu beruang, dan kemudian kerajaan yang ketiga, kerajaan Yunani yang dilambangkan oleh macan tutul. Tentunya proses masa pengadilan itu tidak terjadi pada zaman mereka, tetapi pada zaman kekuasaan kerajaan yang dilambangkan oleh binatang yang terakhir, yang keempat. Dan saudaraku sekalian, tentu jawabannya mudah kita temukan, bahwa kerajaan yang keempat adalah kerajaan yang menggantikan kerajaan Yunani, yang mengalahkan kerajaan Yunani, yaitu Kekaisaran Roma yang sangat mendunia pada waktu itu. Namun saudaraku sekalian, kita perlu tahu bahwa, ya, kerajaan yang keempat itu, Roma, sesungguhnya masih bertahta sampai pada akhir zaman, sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mengapa demikian? Nanti kita akan temukan alasannya. Satu hal yang penting bahwa kerajaan atau kekaisaran Roma memang sudah berakhir. Tidak ada lagi kekaisaran Roma sekarang. Namun saya mengatakan sekali lagi, kerajaan yang keempat yang dilambangkan oleh binatang yang keempat itu sesungguhnya bertahan sampai akhir zaman, dan dia adalah satu figur atau satu kekuasaan yang melawan dan menekan umat Allah yang disebut sebagai umat kudus milik yang maha tinggi. Saya akan teruskan pembacaan firman Tuhan dalam Daniel pasal yang ke-7 ini. Aku melihat terus ayat yang ke-11, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk kecil itu, ya, yang disebutkan terkait dengan binatang yang keluar dari dalam laut, binatang yang keempat. Muncul ada tanduk kecil tadi. Aku melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Ayat 12, juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, kata Daniel. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudaraku sekalian, saya ingin mengutip satu frase penting dari ayat yang ke-13. Di sana disebutkan bahwa tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia.
dan dia mendekat kepada yang lanjut usianya. Siapakah sesungguhnya yang dimaksudkan dengan seorang seperti anak manusia datang di awan-awan? Jadi artinya seorang yang datang dari langit, seorang yang datang konsepnya tentu dari sorga. Dan siapa dia? Dia itu seperti anak manusia. Sebetulnya ada banyak frase ini kita temukan dalam kitab Yehezkiel dan beberapa konsep di Perjanjian Lama, kata anak manusia yang merujuk kepada bersifat mesianik, seorang yang Mesias yang akan datang. Dan tepat seperti itu pula ketika di Perjanjian Baru ada figur yang selalu mengatakan dan selalu menyebutkan dirinya seorang anak manusia, dan dialah Yesus Kristus. Maka tidak lain dan tidak bukan, kita harus mengambil kesimpulan bahwa anak manusia yang disebutkan dalam Daniel pasal 7 adalah Yesus Kristus di Perjanjian Baru. Maka saudaraku sekalian, peristiwa atau proses pengadilan yang dibicarakan dalam Daniel pasal 7 ketika anak manusia itu datang kepada yang lanjut usianya, Yesus datang kepada Allah Bapa, dan Allah Bapa menyerahkan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Dalam hal ini, saudaraku, sebagai raja adalah seorang pemimpin, penguasa, dan sekaligus dia adalah seorang yang menghakimi. Maka di sini kekuasaan penghakiman itu, wewenang penghakiman itu diberikan kepada Yesus Kristus. Jelas sekali. Sekalipun kita mengetahui bahwa dalam proses penghakiman ada seorang pengantara atau pengacara yang juga dibicarakan dalam Ibrani pasal 8 tentang seorang imam besar, seorang yang mengantarai, ya. Ada banyak juga ayat-ayat misalnya ditemukan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang pertama terkait dengan siapa pribadi yang menjadi pengantara, dan itu adalah Yesus juga. Dan pengantara adalah Yesus, hakimnya juga adalah Yesus, dan itulah sebabnya saudaraku sekalian, mereka yang berada pada pihak Yesus, mereka yang percaya kepada Yesus, mereka dalam proses pengadilan adalah orang-orang yang beruntung karena mereka kasusnya pasti dimenangkan oleh Yesus. Mengapa? Karena Yesus sendiri telah menanggung hukuman orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan berserah kepada Yesus. Saudaraku, mari kita teruskan pembacaan firman Tuhan ayat yang ke-15. Maka aku Daniel terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Dikatakan terharu tadi, tapi saat yang sama menggelisahkan bagi Nabi Daniel. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku, dan diberitaukannyalah kepadaku maknanya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja, sebagaimana saya sudah sampaikan tadi. Dan saat yang sama, umat-umat Tuhan sungguh menjadi sasaran daripada tekanan para penguasa itu. Khususnya yang dibicarakan di sini adalah kekuasaan yang keempat, ya, kerajaan yang keempat yang muncul di dunia. Namun sekali lagi saudaraku sekalian, pertanyaan kita seringkali mencoba mencari tahu sesungguhnya di akhir zaman itu siapa sesungguhnya dia. Kalau kita perhatikan bahwa kerajaan yang keempat itu adalah Kekaisaran Roma, namun Kekaisaran Roma itu sudah tidak ada sekarang ini, maka sesungguhnya mudah bagi kita untuk melihat bahwa siapa yang meneruskan Kekaisaran Roma. Tentu tidak lain dan tidak bukan dalam sebuah sejarah yang semua orang tahu. Sejarah membuktikan bahwa ketika Kekaisaran Roma runtuh, maka gereja kemudian mengambil alih, ya, otoritas dan berbagai kepentingan di dalamnya. Maka saudaraku sekalian, sesungguhnya gereja menjadi sangat berkuasa pada waktu itu. Tentu sangat baik, sehingga dengan keadaan gereja sebagai seorang yang memimpin dunia ini menjadi punya kesempatan banyak untuk menyatakan kebenaran. Namun saudaraku sekalian, salahnya dan masalahnya yang kita temukan dalam sejarah bahwa gereja tidak melakukan seperti yang dirancangkan oleh Tuhan, melainkan bahkan gereja
menjadi lawan daripada umat-umat Tuhan yang memegang kebenaran. Mereka menjadi lawan bagi kebenaran itu sendiri, yang seharusnya dipakai menjadi kesempatan untuk memperluas kebenaran. Jadi saudaraku sekalian, kita menemukan bahwa sejarah menunjukkan pada kita bahwa gereja pada akhirnya mengambil alih itu kekuasaan. Dan sampai pada akhir zaman, gereja ini menjadi semakin berkuasa. Namun pada saat yang sama, anggota-anggota gereja yang kemudian tetap bertahan sesuai dengan kebenaran yang tertulis dalam firman Tuhan menjadi sasaran empuk. Mereka disingkirkan dan bahkan menjadi lawan daripada kerajaan yang meneruskan kekaisaran Roma tadi. Baik saudaraku sekalian, mungkin kita tidak diajarkan untuk tidak menuduh siapapun. Namun bila mana itu telah menjadi sebuah sejarah, kita perlu tahu dan perlu waspada. Karena dalam sejarah kita melihat bahwa kekuasaan gereja semakin menguat dan semakin menekan orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang melawan, ya. Seperti yang ditunjukkan dalam pasal 7 ayat 25 disebutkan, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia juga berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah sesungguhnya ya pribadi atau satu penguasa yang sudah melakukan hal ini, yaitu menentang yang maha tinggi? Yang kedua, dia menganiaya orang-orang kudus milik Allah. Dan yang ketiga, dia berusaha mengubah waktu dan hukum. Tentu dalam sejarah kita melihat dengan jelas juga bahwa gerejalah yang melakukan hal ini kepada umat-umat yang mengaku orang-orang percaya, yang mengaku menjadi seorang pengikut dalam gereja itu sendiri. Dan dialah yang melakukannya, menentang yang maha tinggi dengan cara dia mengaku sebagai wakil Kristus. Dia mengaku sebagai seorang yang berkuasa, ya. Dan kekuasaan untuk menekan itu tidak diberikan oleh Tuhan tentunya, sampai menganiaya orang-orang lain, orang-orang yang dianggap menentang kebenaran, padahal mereka yang memegang kebenaran. Dan kemudian bahkan mengubah waktu dan hukum. Waktu yang ada kaitannya dengan hukum dirubah, ya. Itu terkait dengan hukum yang keempat yang dirubah, ya, yang dirubah menjadi hari Minggu. Maka saudaraku sekalian, jelas sekali sejarah menunjukkan bahwa gereja bertanggung jawab dalam hal ini. Ada banyak orang mengatakan bahwa ini bukan itu, ya, bukan pribadi itu, bukan kekuasaan gereja yang sudah melakukan itu, tapi ada seorang penguasa dari keturunan kerajaan Yunani yang melakukannya, dan itu mirip dengan yang disebutkan di sini karena dia berkuasa selama 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Ya, itu terkait dengan pribadi penguasa itu karena dia dari segi waktunya mewakili dan memenuhi sesuai dengan perkataan dari Daniel pasal 7 ayat 25. Tetapi saudaraku sekalian, kalau itu menjadi tafsiran kita, maka kita sedang mundur ke belakang. Karena kerajaan itu kerajaan yang sudah berlalu. Maka yang dibicarakan sekarang adalah kerajaan yang sedang berlangsung dan terus berlangsung pada akhir zaman. Jadi ada kekuasaan yang berlangsung pada akhir zaman, itu adalah gereja, saudara sekalian. Namun bagi saudara-saudara yang sedang berada di gereja sekarang, sedang menjadi pengikut Yesus, ingatlah kebenaran-kebenaran yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Peganglah itu dengan kuat. Jangan sampai gereja menjadi satu tonggak kita. Karena bukan gereja mana, bukan di mana gereja saudara menjadi seorang yang benar, tetapi ketika kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, seperti yang kita bicarakan sini dalam Daniel pasal 7, siapakah yang harus kita andalkan di dalam kehidupan kita, di dalam menghadapi pengadilan dari Allah? Hanya Yesuslah menjadi pengantara kita. Yesuslah juga hakim kita. Maka ketika kita mengikut Dia, mengikuti perkataannya dan mewujudkan teladannya dalam hidup kita, maka kita menjadi seorang pengikut Yesus
yang sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar mengikuti sebuah gereja saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya kekuasaan itu akan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-27, maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Yang Maha Tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kira-kira pekabaran dari Daniel pasal 7, yang fokusnya, mari pandanglah kepada anak manusia. Pandanglah kepada Yesus Kristus yang pada akhirnya memenangkan setiap kasus kita dan menjadi seorang penguasa yang tidak akan berakhir. Pemerintahannya adalah pemerintahan yang kekal. Mari saudaraku sekalian, kita renungkan pekabaran ini dan kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami berdoa dan mengucap syukur untuk pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, perenungan firman Tuhan yang kami dapatkan menolong kami terus bertumbuh dalam iman untuk terus mengandalkan Tuhan, mengandalkan Yesus Kristus dalam proses pengadilan ilahi, di mana Engkau melalui kuasa Yesus Kristus memenangkan kami semua. Terima kasih Bapa untuk pekabaran firman ini. Kami berdoanya dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.